ada 62 titik sebaran. Mantap. Pendidikan Sejarah Unindra, mana suaranya? Kelompok mana? Kelompok satu. Gitu kan. Iya. Yang penting, ini siapa yang menjadi pembawa acara dan koordinator yang bicara dari awal sampai akhir sampai pulang sini siapa? Apanya? Yang apa? Yang bicara. Bicara maksudnya? Ya dari awal kan ngumpulin mahasiswa, kalian di sini ya nanti registrasi. Iya, Mas di sini. Pak Seko di situ Pak Seko. Pak Ical di sini, kan di Ya. Pak. Terus ini di Lempeng Pak Agus. Bagus, Pak Ponco di Belandongan. Setiap titik ini waktunya 20 menit. Jangan sampai lewat, tolong jadi timekeeper ya. Ewan. Jelajah Historia. Sukses. Oke teman-teman, jadi kita pada pagi hari ini akan melakukan persiapan mau ke Karawang, tepatnya untuk melaksanakan kegiatan field study pergaulan di luar kelas yang bertema jelajah historia, menembus ruang dan waktu. Kita akan menuju ke Candi Batujaya, situs Batujaya, dan juga ke Monumen Rawagede. Tempat yang pertama akan kita kunjungi adalah situs Batujaya berupa candi peninggalan dari yang ada di daerah Karawang. Dan kegiatan ini akan diikut sertakan kurang lebih ada 250 orang mahasiswa dan juga tim dari Bapak Ibu dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Indraprasta PGRI. Adapun kegiatan yang sedang dilakukan pembukaan dilaksanakan oleh pimpinan program studi kita. Kita akan menuju ke Candi Batujaya segera serta rekan-rekan mahasiswa. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati, Bapak Ibu dosen di lingkungan program studi pendidikan sejarah Monumen Rawagede. Harapan kami dengan adanya kegiatan perkuliahan di luar kelas ini menambah keterampilan mahasiswa, menambah pengetahuan mahasiswa. Jadi kita belajar tidak hanya sekedar teori. Apa itu Bu isinya Bu? Bukan boxing, Pak. Oh isinya Bu. Pastel. Pastel terus apa lagi sih nih? Sosis Solo bukan sih, apa nih Solo? Sosis Solo Bu ya? Berarti dari Solo ya? Ada manis dan boloni, Pak. Oke. Berangkat. Ya udah tempatin ya. sama musik-musik dari program studi pendidikan sejarah.
Dan apabila bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia. Kita udah sampai di Kerawang. Setelah ini kita akan masuk ke Jalan Rengas Dengklok yang cukup fenomenal juga. Kita akan lihat gimana wilayah Rengas Dengklok hari ini. Jalan Pangkal Perjuangan menuju Rengas Dengklok 6. Lu bis 4. Ini ada Lu bis 4. tigaan. Iya, lu bis 4. Itu ada yang mau kencing emang. Cikal emang mau kencing. Kita lihat Candi Jiwa Itu Cikal di bis 4 katanya mau kencing. 33 kilo. Coba di cross check. Baik no. Kita di sama driver Bis 4 gak ada Cikal. yang punya batalion Brimob Kelapa 2. Nahan ya. Ini udah 10.30. Kayaknya kita nggak bakal bisa sampai di situ tepat waktu ya. Ya karena banyak bawa rombongan, jadi mungkin itu resiko. Kita pun belum sampai di daerah Rengas Dengklok, masih jauh di sana. Tapi perjalanannya asik sih, asik. Pasar Rengas Dengklok. Pak Soekarno ditain. Ngapa gimana? Waktu di Rengas Dengklok? Katanya mah waktu itu di sini yang beli kertas minyak merah putih buat bendera di Rengas Dengklok. Jadi pas ngejahit bendera merah putih tuh beli. Bukan. Warga sini ngibarin bendera merah putihnya pakai kertas minyak merah putih, belinya di pasar Rengas Dengklok sini. Terus rumah pengasingannya? Rumah pengasingannya mah gimana ya? Masih ke sono ya. Masih jauh dari sini. Dia kenapa diasingkan? Nyari keamanan. Ini Pak, belok kiri Pak. Tadi kita dari situ tuh, pasar Rengas Dengklok kan agak susah Pak kalau saya dari sono. So mata ke sini. Iya, mata ke sini. Pasar Proklamasi itu. Nah, ini nih udah rute kita nih. Berapa lama diasingkan Soekarno itu? 12 jam kurang lebih. 12 jam? Iya. Sempat tidur siang dulu. Soekarno? Iya. Soekarno, Guntur, Fatmawati, Bung Hatta. Gunturnya masih ditetein. Waktu itu? Iya. Sama Soekarno? Nah, bener. Sempat sahur dulu. Oh, itu bulan puasa? Bulan puasa. Ini versi sejarah kalau dari cerita sama orang sejarah. Iya. Oke, ini adalah museum dari situs Cagar Budaya Batu Jaya. Kita akan melihat bagaimana proses. Gerabah yang paling banyak kita temukan di sini. Selain gerabah juga kita menemukan ada manik-manik dan yang lainnya. Dan gerabah itu lebih bawah dari bagian bangunan candinya, seperti itu. Jadi mungkin peradaban yang kita dapatkan ini bisa dibilang peradaban keberlanjutan dari masa akhir prasejarah dan masuk ke masa Tarumanegara, seperti itu. Rangka manusia ini. Karena kita menemukan ada beberapa rangka manusia yang kita dapatkan, mungkin ini salah satu rangka yang bisa kita angkat. Karena mungkin proses dari pengangkatan si rangka ini agak sulit, apalagi kalau faktor alam waktu itu memang tidak memungkinkan untuk bisa mengangkatnya. Daerah Bekasi. Terima kasih. Nah, Pak, kalau dari mayoritas orangnya, Pak, lebih banyak keturunan Di tiga desa ini kebanyakan Betawi.
Kalau dari desa Batu Jaya ke sana sudah sampai Kabupaten Kerawang sudah. Oh, berarti memang mayoritas Lebih banyak Sunda, Kerawang mayoritas Sunda. Tapi kalau di daerah Batu Jaya, Segaran, Segarjaya itu mayoritas Ya, Betawi. Betawi. Apa sih Pak namanya daerahnya dinamakan daerah Segaran, Pak? Apakah karena ada kolam, ada danau, atau ada apa Pak di sana Pak? Kenapa namanya Segaran? Kalau desa Segaran saya belum paham benar ya Bu ya. Setahu saya di sini emang benar. Kalau di sini Sumur Jaya, desanya betul emang Segaran, tapi Sumur Jaya. Kalau Sumur Jaya, saya tahu, ada Candi Jiwa, ada Sumur Tua. Makanya itu disebutnya di sini Dusun Sumur Jaya. Kalau dulu Kampung Sumur. Sekarang udah bahasanya udah modern, jadi Sumur Jaya. Oke. Serta sedang melaksanakan makan siang, mencari spot-spot terbaik. Ini baru namanya makan mewah kan? Mepet sawah. Bener. Tadi kurang satu. Oke. Mantap. Ini enak. Dapur apa? Mama. Dapur Mama. Oke. Dapat menunya apa? Empal balado ya? Oke. Oh, dapat rendang. Oke, memang beda-beda. Saya dong Pak. Yo. Dapat menunya apa? Rendang atau balado? Ada balado, ada rendang. Oke, double ya proteinnya ya. Iya Pak. Kalian panas-panasan ini. Saya mau kemana? Itu pantai nggak ada. Itu? Saya mau pulang. Pulang. Ya, jangan pulang dong, sama dong. Bapak. Kita juga. Sorry, astaga lagi ngevlog ternyata. Dia lagi bikin kita gangguin. Oh, ini ya apa time lapse ya? Iya betul. Bapak makan. Oke, silakan. Itu dapat rendang. Dapat rendang, kacang panjang. Ada yang balado ya? Itu dendeng dia. Dendeng balado ya? Empal balado. Kentang balado. Oke. Ini kentang ya? Itu kentang keripik. Itu kentang yang kentang. Makan Mas. Udah makan ya. Silakan menikmati. Oke. Jadi di pelataran Candi Jiwa belum kita melaksanakan penelusuran dan juga perkuliahan, peserta melaksanakan makan siang dan juga istirahat serta sholat terlebih dahulu. Nah, ini di bawah pohon mangga ya. Nggak bisa apa jauh-jauh nih. Oke. Iya. Oke. Dihabisin ya. Iya, makan siang kita dari dapur solo, guys. Bisa guys, sampai segitu. Iyalah. Bapak makan. Ya, silakan. Iya, Pak. Lagi ngantri apa? Kamar mandi, oke. Oke. Belum. Baik.
Kita akan menuju Candi Sumur Damar. Ini adalah kloter yang ketiga, di mana mahasiswa akan melakukan eksplorasi bagaimana peninggalan dari abad ke-5 sampai abad ke-7 diperkirakan seperti itu. Sudah masuk pada jalan dimana menuju dari situs Batu Jaya atau seringkali disebut sebagai Candi Jiwa, dan ini adalah kondisi yang memang bersebelahan dengan pemukiman warga. Dan di tempat yang pertama akan kita kunjungi adalah Sumur Belandongan atau Candi dari Sumur Belandongan. Seperti apa tempatnya, kita akan segera melihat. Jadi ini tempat yang pertama yang dinamakan sebagai tempatnya, masih seperti ini, dan ini adalah hasil dari sisa peninggalan yang ada. Mungkin diameternya ini sekitar 10 kali 10 meter ya, namun tetap masih dalam proses ekskavasi, dan kalau ditotalkan luas yang akan diekskavasi ini sekitar 20 meter kali 20 meter. Ini adalah kelompok dari mahasiswa yang sedang mendengarkan dari Bapak Juru Kunci. Jadi jalanannya tuh kita berdampingan dengan rumah warga juga, rekan-rekan sekalian. Ini hanya cukup ya maksimal 2 motor. Jadi kalau lewat di sini itu nggak bisa berjejer 3 orang. Gitu. Paling tidak hanya 2 orang saja. Ini ada toilet, sepertinya toiletnya bersih. Ya, benar. Toiletnya bersih. Jadi kita akan singgah di candi selanjutnya. Ini seringkali disebut namanya itu Candi Jiwa.
seperti apa tempatnya. Oke, kita akan segera melihatnya rekan-rekan sekalian. Dan ini ada deskripsi dari Candi Jiwa. Oke. Dan Candi Jiwa ini adalah bangunan keagamaan Buddha yang berasal dari abad ke-4 sampai ke-5 Masehi. Halo, mau kemana lagi? Museum. Oke. Baik lagi, Pak. Baik lagi. Sip. Semangat, semangat. Mas, kok sendirian aja, Mas? Iya ini. Teman enggak, Mas? Payungnya. Panas ya? Panas, Pak. Enggak sih, Pak, dingin banget. Bener ya, dingin ya. Nah, ini Candi Jiwa. Kita akan masuki halaman dari Candi Jiwa. Seperti ini. Candi Jiwa. Bentuknya. Dan ini ada tulisannya Candi Jiwa abad 5 sampai abad ke-7 Masehi. Jadi lebih tua Unur Damar ya. Hasil dari uji karbon tentunya. Kita akan mengelilingi dari Candi Jiwa ini di sekelilingnya, dan sayangnya kita tidak diperkenankan untuk mendekat ke area candi karena khawatir akan merusak struktur dari bentuk bangunan candi ini sendiri. Walaupun memang kita sendiri tidak pernah punya ada niat ya untuk merusaknya. Nah, ini di sekeliling dari Candi Jiwa yang ada di Kecamatan Batu Jaya. Dan ini adalah memang tempat yang dikhususkan untuk ibadah dari umat Buddha. Seperti itu. Nah, ini juga ada sesi perkuliahan dari rekan-rekan mahasiswa. Memang tempatnya representatif. Penduduk setempat. Jadi banyak tanaman yang tumbuh di atas. Seperti pohon labu, palawija gitu. Jadi lambat laun, lama-kelamaan batunya habis, Pak. Kepacul. Pacul satu dia buang. Pacul satu dia buang. Ya, yang tersisa bangunan ini seperti ini. Nah, ini kalau candi ini kayaknya langka, Pak. Paling ada kesamaan di Terowulan. Paling teman-teman ke Terowulan duluan itu dibanding waktu pemasangan ini. Iya. Iya, bangunan itu adanya di atas, pelatarannya itu di bawah. Kalau sekarang kita dari atas nih. Gitu. Nah, pertanyaannya kenapa seperti itu? Ini kan terjadi sedimentasi, penumpukan akibat dari luapan banjir Sungai Citarum. Ini 1 kilometer dari sini ke arah barat sana itu Citarum. Pernah banjir besar. Ya, sering banjir besar, bukan pernah. Sehingga ini gitu. Kalau Anda baca bukunya itu ada dijelaskan seperti itu. Kedua. Nah, sekarang bagaimana kita memaknai bangunan candi, khususnya Candi Jiwa ini? Pertama tadi sudah dijelaskan Pak Burahman tentang bangunan, lalu ada ini kalau Anda melihat ini dia tuh bergelombang. Terus di atas juga bergelombang. Itu menunjukkan simbolisasi apa yang kita kenal dengan istilah
dalam agama Buddha itu ada namanya simbol teratai. Jadi biasanya si Buddha itu bertapa di atas bunga teratai. Gitu. Itu simbolisasinya seperti itu. Ya. Baik. Jadi nih selanjutnya kita akan memasuki lokasi berikutnya, yakni namanya Candi Blandongan. Lain. Ini candi yang cukup tua juga, dari abad kedua sampai abad keempat Masehi, bisa dilihat nih. Oke, dan ini sedang ada sesi perkuliahan, tapi kayaknya lebih tepatnya adalah sesi pencurhatan sini. Ada apa? Oke. Jupelah. Itu Jupelah baru selesai sama Pak Ical. Lagi mendengarkan keluh kesahnya Budita ya? Masih lama. Oke. Ya. Ini candi Blandongannya, teman-teman bisa dilihat seperti ini. Dan ini candi yang menurut saya kondisinya lebih lebih berbentuk dari bentuk candi ya, mulai dari keterdapatan tangga, kemudian juga ada bentuk ornamen-ornamen yang lainnya. Oke, jadi Candi Blandongan ini memang berdekatan dengan candi-candi yang lainnya, dan ini merupakan candi yang tua juga, mungkin yang tertua yang ada di Kecamatan Batujaya ini ya. Dan bisa dilihat itu ada anak-anak tangganya yang ke atas, namun sudah mengalami renovasi untuk mempertahankan struktur bangunan. Ada semen-semen ya untuk mempertahankan pondasinya. Ini ngomong-ngomong dibangun dari abad kedua sampai abad keempat, teman-teman sekalian. Dan bisa dibayangkan di abad kedua kita sudah memiliki pengetahuan untuk membuat bata. Ini menggambarkan dari kemajuan berpikir yang sudah cukup kompleks di area Batu Jawa ya, Karawang ini. Dan itu masih ada peninggalan-peninggalan yang benar-benar terjaga bentuknya, bisa dilihat. Itu dulu ketika ditemukan masih seperti itu, dan di sebelah sana juga masih ada lagi. Kita akan coba mendekat, tapi ini sayangnya memang tidak diperkenankan untuk mendekat bahkan menaiki ke sana, karena memang ya berdasarkan informasi yang kami dapatkan, candi ini masih digunakan untuk tempat peribadatan bagi umat Buddha yang ada. Bahkan ada pun pohon-pohon, tadi saya melihat ada pohon Buddhis ya di sekitaran sini. Itu pemberian dari komunitas Buddha yang ada di Indonesia. Nih, memang sangat menarik kalau kita meninjau tempat-tempat yang syarat makna seperti ini. Bukan berarti kita belajar sejarah itu mengingat masa-masa lalu gitu ya, mengingat kejadian-kejadian masa lalu, tapi tidak.
ke tempat ini kita tuh bisa mengeksplorasi bagaimana perkembangan pemikiran manusia itu memang sudah terjadi berabad-abad lalu, dan ini adalah bukti dari evolusi cara berpikir dari manusia itu sendiri. Memang dalam bentuk simbol-simbol apa yang dikatakan oleh Clifford Geertz ya. Nah, bangunan-bangunan ini memiliki makna simbolik yang luar biasa tentunya ya, khususnya bagi peradaban masyarakat pada saat itu. Terdapat kulit padi atau dinamakan sekam. Ternyata nenek moyang kita ini sudah bercocok tanam. Ada 62 titik sebaran. Itu juga kan bukan candi aja, ada perahu kuno, sumur kuno, batu lingga, dan hamparan artefak lainnya. Tuh. Nah, kalau untuk bangunan candi kurang lebih ada 39, yaitu berada di 2 kecamatan dan di 3 desa. Kecamatan Batu Jaya, desanya Desa Segaran yang ini kita tempati. Terus Kecamatan Pakis Jaya. Ya. Kalau di Pakis Jaya itu ada Telaga Jaya sama Teluk Buyung.